dan ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Misalnya Bapak Ibu tiap bulan membayar iuran tagihan IndiHome, terus orang lain yang menikmati koneksi WiFi tersebut tanpa sepengetahuan Bapak Ibu. Ini data. Terjadi kebocoran data untuk enskripsi wireless atau WiFi Bapak Ibu yang ada di rumah. Kenapa ini sehingga bisa terjadi seperti ini? Kenapa ini bisa terjadi? Ini penyebabnya adalah kebocoran data. Ada kemungkinan orang yang ada di dalam rumah atau orang yang ada di dekat Bapak Ibu pernah mengakses jaringan tersebut atau mengakses WiFi, internet, WiFi IndiHome, ISP lainnya seperti Biznet atau Econplace. Nah, ini sangat banyak masalah seperti ini. Dan dengan ini berawal dari informasi banyak klien atau pengguna layanan IndiHome. Mereka ingin mencari tahu atau sempat share menanyakan proses masalah seperti ini. Jadi saya asumsikan kebocoran data tersebut disebabkan pertama, orang dekat yang sempat diberikan hak akses WiFi di rumah oleh Bapak Ibu. Kemudian kedua, menggunakan metode user password WiFi tersebut. Ketiga, dengan berbagi QR code. Nah, ini merupakan hal yang ini tidak dibiarkan berlarut-larut begitu saja. Sungguh tidak mungkin. Misalnya, saya berlangganan IndiHome atau ISP lain seperti Biznet, Econplace. Saya yang mati-matian bayar tagihan iuran per bulan, terus orang lain menikmati koneksi WiFi kita secara diam-diam. Penyebabnya seperti apa? Ada beberapa kriteria penyebabnya. Pertama, mereka bisa akses berhubung itu dapat kebocoran data enskripsi user password WiFi Bapak Ibu yang ada di rumah. Mungkin sempat koneksi atau sempat dikasih tahu informasi terkait nama WiFi dan password tersebut yang ada di device si oknum tersebut. Kemudian penyebarannya ini menggunakan metode sering berbagi, misalnya dari A ke B, ke handphone A ke B, kemudian ke C ke D dan seterusnya. Nah, pola ini menyebabkan kebocoran data enskripsi user password WiFi Bapak Ibu yang ada di rumah. Ini berawal dari keluhan banyak klien sempat menanyakan seperti itu. Ada yang mengeluh sehingga lalot menurun. Akses kecepatan bandwidthnya misalnya 50 Mbps, 20 Mbps itu down. Faktornya apa? Seperti itu. Banyak koneksi WiFi yang tidak kita ketahui, orang lain yang mencuri secara diam-diam atau masuk ke jaringan WiFi kita yang ada di rumah, baik ISP, Telkom Akses, IndiHome, IndiBiz atau Biznet atau Econplace. Nah, terjadi seperti ini adalah sehingga terjadi masalah seperti ini adalah kebocoran data. Mungkin orang yang dekat di sekeliling kita itu sempat koneksi ke WiFi kita, mengetahui user password kita, mereka itu berbagi. Kedua, menggunakan data sering QR code. Ya, yang ini yang lagi tren, yang tidak bisa kita pungkiri. Ini menyebarnya cepat. Hanya satu device handphone saja bisa menyebar ke 50 device yang kita tidak dikenal. Ini hati-hati. Jadi janganlah kita mati-matian membayar tagihan iuran Telkom atau IndiBiz atau Econplace terus orang lain yang menikmati. Jadi saatnya kita harus benahi enskripsi layanan WiFi kita, internet kita yang ada di rumah. Jadi hindari masalah seperti ini. Ini bisa menyebabkan artinya kita rugi, orang lain yang menikmati. Jadi hati-hati kawan. Mereka kalau sudah tahu atau sudah terkoneksi dengan WiFi kita yang ada di rumah atau di kantor, mereka bisa merubah semua. Tapi jangan khawatir, ada beberapa langkah-langkah untuk mengatasi masalah QR code sering manual user password WiFi kita yang mereka publik atau beritahukan kepada teman-teman. Kemudian kedua, mereka menggunakan share barcode QR code supaya mereka bisa akses atau perbanyak jangkauan koneksi ke WiFi kita yang ada di rumah. Kemudian yang paling parah lagi, mereka bisa masuk aksesnya itu ke portal IP bawaan router kita, misalnya 192.168 sekian itu mereka bisa rubah akses nama WiFi kita dan mereka bisa mengetahui password kita.
mereka juga bisa merubah nama wifi dan password kita. Itu hati-hati seperti itu. Dan ini banyak terjadi terkait keluhan klien. Saya dapat info memang secara langsung dari curhatnya banyak pelanggan-pelanggan, karena kemarin-kemarin itu sering menangani terkait teknis yang ada di lapangan berhubungan langsung dengan pelanggan tersebut, misalnya pelanggan A, pelanggan B, dan dikasihkan secara teknis untuk penanganannya supaya bisa memahami standar prosedur yang ada di lapangan, yaitu untuk pelanggan bisa mengetahui standar-standar tersebut untuk keamanan atau enkripsi user password wifi yang ada di rumah kita. Ya, intinya SOP-nya hanya mengedukasi klien atau pelanggan tersebut supaya mereka bisa praktekkan cara penggunaan router atau modem yang baik dan benar, terhindar dari masalah akses yang tidak diketahui, terutama wifi yang ada di rumah. Bisa mempengaruhi kinerja sistem wifi tersebut, terutama penurunan bandwidth. Kurang lebih seperti itu. Kuncinya atau caranya ini sesuai dengan pengalaman saya di lapangan ya. Bukan hanya teori saja, tapi pengalaman di lapangan. Caranya mengatasi hal seperti itu, pertama kita bisa reset modem kita, reset kembali ke pabrikan, ke setelan pabrikan awal. Kita reset modem kita kembali ke setelan pengaturan pabrikan bawaan modem tersebut, setelan awal. Kemudian kita setting modem tersebut, modem ISP kita, baik IndiHome maupun Biznet atau Icon Place. Kita masuk pada pengaturan, kita setting untuk menggunakan metode permit. Jangan pakai metode blok. Hati-hati untuk blok, kita bisa kebocoran data. Kalau menggunakan blok, mereka bisa menggunakan device, perangkat handphone lain bisa masuk. Itu hati-hati. Tapi kita di sini gunakan metode enkripsi manajemen bawaan router modem menggunakan tipe permit. Nah, itu saya jamin setan pun bakalan tidak bisa masuk. Kita gunakan metode permit, itu saya jamin itu aman tanpa menggunakan manajemen MikroTik. Ini hanya menggunakan manajemen bawaan modem atau router ASP IndiHome, IndiBiz ataupun ASP lain seperti Biznet atau Econplex, yang intinya settingan PROM untuk modem tersebut mempunyai PROM atau tampilan pengaturan permit. Nah, itu saya jamin itu tidak akan bakalan masuk. QR code pun tidak akan bisa menjebol. Orang yang tahu user password pun tidak akan bisa masuk selain kita sendiri yang atur, kita sendiri yang kasih hak aksesnya. Caranya seperti apa? Nanti simak pada video berikutnya. Ini merupakan seri, bukan tutorial.